Halo Sobat Barbar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berita dunia luar negeri di hari ini yaitu sosok Naftali Bennett, Perdana Menteri baru Israel yang menolak kemerdekaan Palestina. Naftali Bennett dilantik pada Minggu tanggal 13 bulan 6 waktu setempat sebagai Perdana Menteri yang baru, yaitu menggantikan Benjamin Netanyahu yang telah berkuasa selama 12 tahun. Seperti apa sosok Bennett ini? Botakkah? Gondrong kah? Cepakkah? Admin juga belum tahu aslinya ya guys. Admin selalu bercanda ini. Serius men, serius, bekerja serius men. Seperti diberitakan Associated Press Senin 14 bulan 6 2021, Bennett merupakan seorang Yahudi religius yang menghasilkan jutaan dolar di sektor high-tech, yang sebagian besar sekuler, pria berumur 49 tahun, yaitu merupakan pendukung keras gerakan permukiman Yahudi. Dia adalah mantan sekutu Netanyahu yang telah bermitra dengan partai-partai sayap kiri dan tengah untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu selama 12 tahun. Wow, lama juga ya. Partainya yang ultranasionalis Yamina hanya memenangkan 7 kursi di parlemen Knesset yang beranggotakan 120 orang. Dalam pemilihan umum Maret lalu, pemilihan keempat dalam 2 tahun, namun dia menolak untuk berkomitmen pada Netanyahu atau lawan-lawannya. Bennett dikenal sebagai penentang kemerdekaan Palestina dan sangat mendukung permukiman Yahudi di tepi barat yang menduduki dan Yerusalem Timur yang dipandang oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional sebagai hambatan utama bagi perdamaian. Bennett dengan keras mengkritik Netanyahu setelah dia setuju untuk memperlambat pembangunan permukiman di bawah tekanan dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, yang mencoba dan gagal untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di awal masa jabatan pertamanya. Bennett sempat menjabat sebagai Kepala Dewan Pemukiman Tepi Barat, YESA. Sebelum memasuki Knesset pada 2013, Bennett kemudian menjabat sebagai Menteri Kabinet Urusan Diaspora, Pendidikan dan Pertahanan dan berbagai pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Dia ini adalah pemimpin sayap kanan garis keras keamanan. Netanyahu dan Bennett yang merupakan ayah dari 4 anak sama-sama memiliki pendekatan yang keras terhadap konflik Timur Tengah. Namun keduanya memiliki hubungan yang tegang selama bertahun-tahun. Wow, jadi mereka ini saling bertegang-tegangan ya guys ya. Nah, admin bercanda lagi nih guys. Kita lanjutkan lagi. Bennett menjawab sebagai kepala staf Netanyahu selama 2 tahun. Tetapi mereka berpisah setelah perselisihan misterius yang oleh media Israel dikaitkan dengan istri Netanyahu, yaitu Sarah, yang memiliki pengaruh besar atas lingkaran dalam suaminya. Bennett berkampanye sebagai pendukung sayap kanan menjelang pemilihan Maret yang lalu dan menandatangani janji di TV nasional yang mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan Yair Lapid, seorang sentris dan saingan utamanya Netanyahu, menjadi Perdana Menteri. Tetapi ketika menjadi jelas bahwa Netanyahu tidak dapat membentuk koalisi yang berkuasa, itulah yang dilakukan Bennett, setuju untuk menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Lapid, arsitek koalisi baru. Para pendukung Netanyahu mencap Bennett sebagai pengkhianat dengan mengatakan dia menipu pemilih. Tapi Bennett membela keputusannya sebagai langkah pragmatis yang bertujuan untuk menyatukan negara dan menghindari pemilihan putaran kelima. Bennett ini adalah seorang Yahudi ortodok modern, akan menjadi Perdana Menteri pertama yang secara teratur mengenakan kippah.
yaitu kopiah yang dikenakan oleh orang-orang Yahudi yang taat. Dia tinggal di pinggiran kota Tel Aviv yang mewah di Rana, bukan di pemukiman yang dia dukung. Bennett pernah bertugas di unit komando elit Sayeret Matkal. Setelah itu dia melanjutkan ke sekolah hukuman di Universitas Ibrani pada tahun 1999. Ia ikut mendirikan Sciota sebagai sebuah perusahaan seperangkat lunak anti penipuan yang dijual pada tahun 2005 ke security yang berbasis di Amerika Serikat seharga 145 juta. Bennett mengatakan pengalaman pahit perang Israel yaitu pada tahun 2006 melawan kelompok militan Lebanon, yaitu Hizbullah, mendorongnya terjun ke politik perang. Selama sebulan itu berakhir tanpa kepastian dan kepemimpinan militer dan politik Israel pada saat itu secara luas dikritik karena ceroboh dalam kampanye.